Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya William Bermantius Sitinjak dengan NIM 420111035. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir PLP 2 yang saya kerjakan di SMA Negeri 2 Medan. Oke, sebentar saya akan share screen. Hmm. Oke, yang kita akan bahas itu adalah tentang pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, tujuan dari dilaksanakan PLP 2. Kedua, informasi umum dari sekolah mitra, di mana di sini akan membahas tentang visi misi, organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, hasil kegiatan PLP 2, di mana menganalisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran dan strategi pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dan refleksi. Dan terakhir, yaitu penutup, simpulan, dan saran. Yang pertama kita akan bahas tentang pendahuluan, di mana berisi tentang latar belakang dan tujuan PLP 2. Oke, latar belakangnya adalah di mana pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyatakan bahwa guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Nah, pada pasal 8 tersebut menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya akan disingkat LPTK, itu adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru dan ada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah. Maka dari latar belakang tersebut, dimunculkan suatu program, yaitu program PLP 2, dengan memperhatikan prinsip, yaitu keutuhan penugasan kompetensi yang terkait dengan akademik kependidikan dan akademik bidang studi, dan keterkaitan mengajar dan belajar, dan juga adanya koherensi antar konten kurikulum. Nah, tujuan PLP 2 itu adalah setelah dilaksanakan PLP 2, maka tujuannya yaitu agar mahasiswa dapat menelaah kurikulum dan perangkat serta strategi dan evaluasi pembelajaran, mengembangkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran, dan menelaah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang informasi umum sekolah mitra. Oke, visi dan misi dari sekolah mitra yang saya laksanakan PLP 2, yaitu SMA Negeri 2, dengan visinya adalah terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, disiplin, berdaya saing, dan mencintai lingkungan. Misinya adalah agar
Siswa-siswa SMA Negeri 2 ini mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budaya dan disiplin, serta tanggung jawab sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akademik dan bakat, pelayanan bimbingan dan konseling, dan juga jumlah lulusan SMA Negeri 2 yang akan masuk dalam perguruan tinggi negeri. Berikut adalah struktur organisasi SMA Negeri 2 Medan, di mana untuk menjamin lancarnya ada organisasi, diperlukan ambu-ambu yang dapat menuntun pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. Pada struktur organisasi tersebut terdapat kepala sekolah, di mana memiliki tugas untuk memimpin dan mengordinasikan seluruh anggota dan pengurus lainnya, berwenang sebagai edukator, administrator, manajer, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kepala sekolah ini memiliki hubungan langsung dengan wakil-wakil yang membantunya. Di antaranya ada koordinator tata usaha, wakasek kurikulum, wakasek humas, wakasek kesiswaan, dan wakasek sapas. Selain itu, kepala sekolah ini juga berhubungan langsung dengan koordinator tata usaha dan semua guru. Data tenaga pendidik atau sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 2 Medan. Pertama, data tenaga pendidiknya berdasarkan status kepegawaian, guru ASN atau guru aparatur sipil negara itu berjumlah 73 guru, dan jumlah guru yang non ASN itu berjumlah 17. Sehingga jika di total, data tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 2 Medan itu berjumlah 90 guru. Sementara data siswa pada kelas 10, jumlah siswa laki-laki itu 176 orang, dan jumlah siswa perempuan itu 254 orang, dengan total siswa kelas 10 seluruhnya adalah 430 orang. Dan juga data siswa kelas 11, jumlah laki-lakinya ada 180 orang, dan jumlah siswa perempuannya ada 250 orang. Sehingga totalnya juga 430 orang. Dan kelas 12, siswa laki-lakinya berjumlah 172 orang, dan siswa perempuannya berjumlah 253 orang. Sehingga total seluruh kelas 12 berjumlah 425 orang. Oke, sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 2 Medan, di mana ruang kelasnya berjumlah 36 ruangan, ruang kepala sekolah ada 1, ruang wakil kepala sekolah ada 4, ruang tata usaha ada 1, ruang guru atau kata guru ada 1, ruang bimbingan konseling ada 1, dan laboratorium ada 4, di mana masing-masing berjumlah 1, yaitu laboratorium fisika, laboratorium kimia atau biologi, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer. Juga ruang perpustakaan itu ada 1, ruang OSIS ada 1, ruang UKS ada 1, musola, aula, gudang, dan piket juga ada 1, dan toilet di SMA Negeri 2 berjumlah 20. Serta kantin yang ada di SMA Negeri 2 berjumlah 10. Yang ketiga, kita akan bahas tentang hasil kegiatan PLP 2. Yang pertama, menganalisis dan mengembangkan yaitu kurikulum, perangkat, strategi pembelajaran. Kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 yang dipakai di SMA Negeri 2 memakai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
di mana kurikulum 2013 itu digunakan oleh kelas 11 dan kelas 12, dan kurikulum Merdeka digunakan oleh kelas 10. Yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran dalam kurikulum 2013 merupakan berbagai bahan aja yang digunakan oleh SMA Negeri 2. Dalam mata pelajaran matematika khususnya, macam-macam perangkat pembelajaran yang digunakan adalah RPP yang untuk merencanakan pembelajaran terstruktur, media pembelajaran untuk mendukung model dan metode pembelajaran, lembaga kerja siswa atau LKPD untuk memotivasi siswa agar lebih kreatif, instrumen atau perangkat penilaian yang terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan buku materi aja sebagai acuan untuk siswa dan guru. Dan strategi pembelajaran adalah cara guru untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran itu ada RPP, bahan aja, LKPD, dan pangkat penilaian. Di mana LPP di sini SMA Negeri 2 membuat LPP sesuai dengan kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12, dan kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Namun mahasiswa PLP 2 yang melaksanakan PLP 2 di SMA Negeri 2 Medan hanya membuat LPP mengikuti kurikulum 2013 karena kebijakan sekolah dan kebijakan guru membuat mahasiswa PLP 2 itu untuk lebih aktif di kelas 11 dan kelas 12, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Sehingga mahasiswa PLP 2 membuat LPP mengikuti kurikulum 2013. Dan bahan aja, SMA Negeri 2 tidak menyediakan bahan aja kepada para siswa, namun guru tersebut mempunyai bahan aja pegangan atau buku pegangan. Nah, pada saat mengajar terbimbing, mahasiswa PLP 2 itu membuat bahan aja yang berbentuk hard copy atau bahan aja yang bisa dipegang dan diberikan pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Medan pada saat mengajar. Sehingga pada saat mengajar, mahasiswa PLP 2, siswa tersebut memiliki bahan ajar yang dipegang pada materi yang sedang diajarkan. Dan media pembelajaran, di mana media yang digunakan oleh mahasiswa PLP 2 adalah media berbasis PowerPoint atau PPT, dan lembaga kerja peserta didik atau LKPD itu dibuat oleh mahasiswa PLP 2 yang mengacu tetap pada kurikulum 2013 yang digunakan oleh SMA Negeri 2 Medan. Dan apakah penilaian yang digunakan oleh mahasiswa PLP 2 tetap sesuai dengan RPP yang mengacu dengan kurikulum 2013 yang digunakan oleh sekolah SMA Negeri 2 Medan. Dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di SMA Negeri 2 Medan, pemanfaatan tersebut nyata, di mana dalam pembelajaran di SMA Negeri 2 Medan, pemanfaatan laptop dan proyektor itu dapat digunakan oleh guru untuk mempermudah mempresentasikan dan menampilkan video-video pembelajaran ataupun presentasi PowerPoint agar pembelajaran tersebut lebih menarik. Dan juga pemanfaatan handphone itu digunakan untuk membuat kuis atau membuat latihan dalam bentuk Google Form atau dalam bentuk kuisis sebagai pembelajaran yang inovatif agar siswa-siswa tersebut tidak hanya dengan kertas dan pensil, tetapi bisa menggunakan handphone untuk latihan-latihan. Dan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Dan kegiatan kurikuler merupakan kegiatan
yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman siswa serta seperti penugasan. Sementara kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar pendidikan akademik yang berfungsi untuk mendukung kegiatan akademik dan mengembangkan aspek tertentu dari kurikulum yang ada. Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler ini sangatlah penting karena sekolah dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimiliki siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak akan berhasil apabila tidak dikelola dengan baik oleh sekolah. Nah, kegiatan kurikuler yang ada di SMA Negeri Medan itu ada beberapa, yaitu MOS atau masa orientasi sekolah, study tour, outbound, wisata rohani. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dikerjakan dengan observasi yang dilakukan oleh mahasiswa PLP2 itu ada Palang Merah Remaja atau PMR 001, Pramuka yang bernama Spandu Scouts, Paskibraka yang bernama Paspandu, dan paduan suara yang bernama Choir of Nazareth. Dan masih banyak lagi seperti karate, futsal, fem dance, traditional dance, teater, atau yang dinamakan dengan Theos, Theater of Spandu, dan masih banyak lagi. Oke, dan yang terakhir adalah refleksi, di mana kegiatan PLP2 ini menambah pengalaman nyata yang dapat dijadikan pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Dengan dihadapkan secara langsung permasalahan yang sering terjadi di sekolah, mahasiswa akan belajar mengenai cara mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, melalui kegiatan PLP2 ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat dijadikan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja, yaitu menjadi guru di sekolah. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang penutup. Simpulan dari kegiatan PLP2 yang dilaksanakan di sekolah SMA Negeri Medan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi sekolah, kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, agar mahasiswa siap untuk terjun ke dalam lapangan persekolahan dan menjadi guru yang profesional. Dari kegiatan PLP2 ini, SMA Negeri 2 memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti sarana dan prasarana yang baik, itu mendukung proses pembelajaran maupun mendukung pengembangan bakat siswa, juga kurikulum yang mendukung, kemudian paket pembelajaran yang sesuai dengan proses pembelajaran, serta terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan peserta didik, tata tertib yang mengatur ketertiban sekolah, baik selama proses pembelajaran maupun di luar jam pelajaran. Nah, saran yang diberikan oleh penulis atau saya sendiri, agar SMA Negeri 2 Medan tetap mempertahankan kinerja sebagai salah satu sekolah unggul di Kota Medan dan selalu terbuka dan menerima kehadiran mahasiswa PLP2 Universitas Negeri Medan yang selanjutnya. Cukup sekian presentasi laporan akhir dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.